Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 24 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, khususnya umat-umat-Mu dalam jemaat untuk bekerja bagi-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Judul pelajaran kita pada hari ini tanggal 24 April 2026 adalah Pekerjaan untuk Segala Usia. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada banyak bidang di mana kaum muda dapat menemukan kesempatan untuk usaha yang bermanfaat. Dalam pekerjaan penutupan Injil ini, ada ladang yang luas untuk digarap. Dan lebih dari sebelumnya, pekerjaan ini harus melibatkan para penolong dari kalangan orang biasa. Baik kaum muda maupun yang lebih tua akan dipanggil dari ladang, dari kebun anggur, dan dari bengkel, lalu diutus oleh sang guru untuk menyampaikan pekabarannya. Banyak dari mereka mungkin hanya memiliki sedikit kesempatan untuk pendidikan, tetapi Kristus melihat dalam diri mereka kualifikasi yang akan memungkinkan mereka memenuhi tujuannya. Jika mereka menaruh hati mereka dalam pekerjaan itu dan terus belajar, Ia akan memperlengkapi mereka untuk bekerja baginya. Betapapun besar atau kecil talenta yang engkau miliki, ingatlah bahwa apa yang ada padamu hanyalah titipan. Dengan cara ini Allah sedang menguji engkau, memberi kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Kepadanya engkau berhutang atas segala kemampuanmu. Miliknyalah kuasa tubuh, pikiran, dan jiwamu. Dan baginya, kuasa-kuasa ini harus digunakan. Waktu, pengaruh, kemampuan, keterampilan, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Dia yang memberi segalanya. Orang muda yang menemukan sukacita dan kebahagiaan dalam membaca firman Allah dan dalam jam doa akan senantiasa disegarkan oleh tegukan dari mata air kehidupan. Ia akan mencapai ketinggian keunggulan moral dan keluasan pikiran yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Mereka yang demikian menghubungkan jiwa mereka dengan Allah, diakui olehnya sebagai anak-anaknya. Mereka terus-menerus naik lebih tinggi dan lebih tinggi, memperoleh pandangan yang lebih jelas tentang Allah dan tentang kekekalan, sampai Tuhan menjadikan mereka saluran terang dan hikmat bagi dunia. Dengan tentara pekerja seperti kaum muda kita, yang dilatih dengan benar, diperlengkapi dengan kekuatan, betapa cepat pekabaran tentang juru selamat yang disalibkan, bangkit, dan segera datang dapat dibawa ke seluruh dunia. Betapa cepat akhir itu akan datang, akhir dari penderitaan, kesedihan, dan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bekerja bagi Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam buku Education halaman 268 paragraf 2. Kasih dan kesetiaan kepada Kristus adalah sumber dari semua pelayanan sejati. Di dalam hati yang tersentuh oleh kasih-Nya, timbul keinginan untuk bekerja baginya. Hendaklah keinginan ini didorong dan dibimbing dengan benar, baik di rumah, lingkungan, atau sekolah.
kehadiran orang miskin, orang yang menderita, orang yang bodoh, atau orang yang kurang beruntung harus dianggap bukan sebagai kemalangan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk melayani. Banyak orang merasa bahwa harus dilatih dulu atau belajar dulu cara-caranya baru dapat melayani. Pekerjaan pertama bagi pekerja-pekerja Allah adalah memiliki kasih dan kesetiaan kepada Kristus dalam hati kita. Mereka yang memiliki Kristus di dalam hatinya yang rindu bekerja bagi Yesus. Pelatihan dan belajar akan mengikuti. Dalam halaman 268 paragraf 3 dikatakan, dalam pekerjaan ini seperti dalam setiap pekerjaan lainnya, keterampilan diperoleh melalui pekerjaan itu sendiri. Efisiensi terjamin melalui pelatihan dalam tugas-tugas umum kehidupan dan dalam pelayanan kepada yang membutuhkan dan menderita. Tanpa ini, upaya yang bermaksud baik pun seringkali sia-sia dan bahkan merugikan. Manusia belajar berenang di air, bukan di darat. Jadi, bagi kita semua dari segala usia, kebutuhan kita yang pertama dalam bekerja bagi Allah adalah memiliki Kristus dalam hati, dan kemudian masuk dalam air, artinya terjun ke dalam pelayanan. Dan inilah pentingnya ada jemaat atau kelompok. Messages to Young People halaman 219 paragraf 1 berkata, jemaat diorganisir untuk melayani, dan dalam kehidupan pelayanan kepada Kristus, hubungan dengan jemaat adalah salah satu langkah pertama. Kesetiaan kepada Kristus menuntut pelaksanaan tugas-tugas jemaat dengan setia. Ini adalah bagian penting dari pelatihan seseorang. Dan di dalam sebuah jemaat yang dipenuhi dengan kehidupan sang guru, hal itu akan mengarah langsung pada upaya untuk dunia di luar sana. Ada banyak bidang di mana kaum muda dapat menemukan kesempatan untuk melakukan upaya yang bermanfaat. Jadi, meskipun kita sudah punya Kristus dalam hati kita, dan oleh kehadiran Kristus dalam hati kita terjun untuk melayani, namun kelanjutannya kita perlu terorganisir dalam melayani. Itulah pentingnya ada jemaat dan atau kelompok, agar pekerjaan Tuhan dilakukan dengan teratur. Dan perhatikan, jemaat dan atau kelompok tersebut, meski terorganisir, namun wajib memiliki hidup Yesus. Sebab oleh hidup Yesus tersebut, yaitu rohnya, maka jemaat dan atau kelompok akan berupaya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu sebabnya bagi orang-orang muda, Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 269 paragraf 1, ada banyak bidang di mana kaum muda dapat menemukan kesempatan untuk melakukan upaya yang bermanfaat. Biarlah mereka membentuk kelompok-kelompok untuk pelayanan Kristen, dan kerjasama tersebut akan terbukti sebagai bantuan dan dorongan. Orang tua dan guru dengan menunjukkan minat pada pekerjaan kaum muda akan dapat memberi mereka manfaat dari pengalaman mereka yang lebih luas dan dapat membantu mereka untuk menjadikan upaya mereka efektif untuk kebaikan. Orang-orang muda perlu membentuk kelompok yang terorganisir dalam bekerja bagi Yesus, dan untuk itu orang tua serta guru-guru perlu bantu dari pengalaman mereka, agar orang-orang muda bertumbuh dalam pelayanan. Itu sebabnya pekerjaan pelayanan dalam ladang Tuhan adalah untuk semua usia, tua dan muda. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 122 paragraf 2. Ada banyak bidang di mana kaum muda dapat menemukan kesempatan untuk usaha yang bermanfaat. Dalam pekerjaan penutupan Injil ini ada ladang yang luas untuk digarap. Dan lebih dari sebelumnya, pekerjaan ini harus melibatkan para penolong dari kalangan orang biasa. Baik kaum muda maupun yang lebih tua akan dipanggil dari ladang, dari kebun anggur dan dari bengkel, lalu diutus oleh sang guru untuk menyampaikan pekabarannya. Banyak dari mereka mungkin hanya memiliki sedikit kesempatan untuk pendidikan, tetapi Kristus melihat dalam diri mereka kualifikasi yang akan memungkinkan mereka memenuhi tujuannya. Jika mereka menaruh hati mereka dalam pekerjaan itu dan terus belajar, Ia akan memperlengkapi mereka untuk bekerja baginya. Kita semua dipanggil untuk menjadi pekerja Kristus, tua dan muda. Sebab, The Youth Instructor tanggal 3 Maret tahun 1908 paragraf 4 berkata, semua yang terlibat dalam pelayanan adalah tangan penolong Allah. Tidak ada bidang pekerjaan lain yang dapat memberikan manfaat lebih besar
bagi kaum muda. Mereka adalah rekan kerja para malaikat. Bahkan mereka adalah perantara manusia yang melalui merekalah para malaikat menyelesaikan misi mereka. Ingat mimpi Yakub. Tangga itu adalah Yesus dan pada tangga itu naik turun para malaikat. Demikian juga kita yang bekerja bagi Yesus. Oleh menerima Kristus dalam hati kita, maka para malaikat bekerja bersama kita sebagaimana jemaat mula-mula. Ini dapat menjadi bagian kita semua, tua dan muda. Apakah bekerja bagi Allah selalu senang? Oh tidak. Kita maju dengan menangis, tapi pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas. Mazmur 116 ayat 6 berkata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami semua, tua dan muda, karena bekerja bagi-Mu ya Bapa, tidak memandang usia. Semua kami dapat turut ambil bagian. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, sebab tugas pertama kami adalah memiliki Kristus dalam hati kami, kasih-Nya, sehingga kami dapat merasakan kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kemudian kami terjun langsung dalam ladang Tuhan dan belajar sebagaimana kami bekerja bersama Yesus. Dan untuk itu kami perlu wadah, yaitu kelompok atau jemaat, agar kami dapat mengatur semua pekerjaan Tuhan, terorganisir dan teratur, sehingga kami dapat bekerja dengan baik bersama Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.